Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Hamidah Putri dengan NIM 2205 121 40059. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya keamanan dalam pengembangan web. Nah, di era digital yang semakin pesat serta perkembangan teknologi informasi yang juga semakin cepat, itu menjadikan web ini sangat menjadi penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sudah menjadi kebutuhan kalau bisa. Nah, situs web ini itu biasanya digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari untuk sistem informasi, hiburan, finansial, komunikasi pribadi, atau bahkan untuk layanan masyarakat ya dari pemerintahan. Nah, seiring seiring meningkatnya penggunaan web ini, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan web ini adalah keamanan web tersebut, di mana keamanan web itu nanti akan melindungi web serta data dan informasi pengguna web, serta untuk menjaga reputasi web itu sendiri agar dapat memberikan layanan yang terpercaya. Nah, definisi keamanan web. Jadi, apa sih keamanan web itu? Kenapa kok penting gitu ya buat website? Nah, keamanan web ini atau web security adalah berbagai tindakan maupun metode untuk mengamankan web dari ancaman dan serangan cyber yang dapat merusak maupun membahayakan web, bahkan dapat mencuri gitu ya data pengguna yang mengakses web tersebut. Jadi intinya dia ini adalah sebuah tindakan atau metode untuk mengamankan website seperti itu. Nah, web security merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan web terlindungi dari berbagai serangan cyber yang dapat merugikan. Perlindungan situs web dan sistemnya sangat bergantung pada keamanan cyber atau cyber security-nya. Jadi berhubungan ya antara keamanan web dan juga cyber security yang memiliki peran penting dalam keamanan web. Nah, keamanan cyber ini melibatkan penggunaan teknologi dan teknik keamanan yang berfokus pada perlindungan terhadap ancaman cyber seperti peretasan, penipuan online, dan serangan malware. Nah, apa sih komponen utama dari keamanan web? Yang pertama adalah kerahasiaan, di mana hanya pihak tertentu atau pihak berwenang saja yang memiliki akses terhadap informasi penting atau rahasia. Jadi, tidak sembarangan orang itu dapat mengakses informasi penting yang ada di website tersebut. Kemudian ada integritas. Integritas ini adalah memastikan bahwa data itu tetap konsisten, akurat, dan andal sepanjang siklus hidupnya. Jadi jangan sampai datanya itu um, tidak tepat gitu ya. Jadi harus konsisten gitu. Kemudian ketersediaan adalah memastikan bahwa sistem, aplikasi, dan data selalu dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Jadi jangan sampai kayak sewaktu-waktu ternyata sistemnya atau websitenya itu nggak bisa diakses gitu loh. Padahal mungkin saja itu diperlukan untuk keamanan web seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tantangan dan ancaman keamanan web. Dalam era digital ini, teknologi informasi yang sangat berkembang pesat. Hal ini berarti bahwa tantangan dalam keamanan web juga akan terus berkembang. Tantangan keamanan web bukan hanya pada ancaman-ancaman yang sudah ada pada saat ini, namun juga pada ancaman di masa depan yang mungkin belum terbayangkan. Jadi, um, tantangan dari keamanan web itu adalah ancaman-ancaman atau serangan-serangan yang dari masa depan yang masih belum ada di saat ini. Jadi serangan-serangan dan ancaman-ancaman itu akan terus berkembang untuk menyerang keamanan web kita gitu. Jadi tantangannya itu bagaimana keamanan web kita itu harus adaptif dan proaktif gitu dalam menghindari ancaman di masa depan. Sehingga kalau kita sudah menerapkan nih strategi keamanan yang adaptif dan proaktif, maka dia setidaknya akan dapat menghindari ancaman-ancaman dari masa depan. Jadi ancaman-ancaman serangan-serangan yang juga berkembang gitu. Jadi ketika ancaman-ancaman itu berkembang, kita juga harus berkembang dalam
mengamankan web kita. Terus apa aja sih ancaman-ancaman yang ada saat ini ya? Nah, saat ini itu adalah hacking ya. Hacking di mana hacking adalah aktivitas yang berupaya untuk menyusupi perangkat digital atau bahkan seluruh jaringan website. Kemudian ada malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya secara khusus yang dikembangkan. Jadi dia adalah perangkat lunak yang secara khusus dikembangkan untuk merusak perangkat digital. Biasanya disebut Trojan horse, worm, virus, bot, dan botnet, dan ransomware, adware, spyware. Jadi banyak gitu. Kayak kalau spyware kan berarti dia itu software yang untuk memata-matai kayak gitu. Nah, kemudian ada phishing, yaitu upaya untuk mencuri data dengan membuat situs web itu seolah-olah seperti situs web yang terpercaya dari yang resmi, dari organisasi yang resmi dan sah. Sehingga kita percaya gitu loh kalau dia itu adalah website yang aman gitu. Nah, biasanya itu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sensitif gitu. Bisa berupa email atau bahkan password gitu. Terus yang terakhir ada SQL injection, yaitu teknik untuk memberikan injeksi kode ke database gitu. Sehingga hal itu bisa membahayakan database yang ada di web tersebut. Setelah itu ada metode dan alat untuk keamanan web. Yang pertama ada SSL atau TLS, yaitu teknologi yang menginskripsi data penggunaan data pengguna dengan server. Kemudian ada firewall, yaitu perangkat yang memantau lalu lintas jaringan untuk mencegah akses tidak sah. Jadi ketika ada akses yang tidak sah, maka firewall ini yang akan memantau dan mencegahnya gitu, nggak boleh terjadi gitu. Kemudian ada IDS, yaitu alat yang berguna untuk memantau jaringan Anda dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jadi dia akan uh, memantau gitu aktivitas-aktivitas yang ada di websitenya gitu. Kemudian ada JASP, yaitu kebijakan keamanan konten, yaitu kebijakan yang membantu mencegah serangan injeksi seperti XXS atau skip lintas. Nah, kita udah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah keamanan web itu sangat-sangat berperan penting bagi berbagai website untuk melindungi informasi pengguna, meningkatkan kepercayaan pengguna, menghindari kerugian finansial dan menjaga reputasi perusahaan, serta juga bisa mencegah terjadinya downtime atau gangguan layanan. Kemudian meningkatnya kegunaan website bagi dalam hal jual beli, dalam e-learning, kemudian interaksi sosial sebagai sistem informasi, bahkan dijadikan sebagai layanan pemerintah, maka sangat penting bagi pengembang web untuk memprioritaskan perlindungan data pengguna dari kejahatan cyber yang ada. Keamanan web juga membantu memastikan integritas data serta mencegah serangan cyber seperti pencurian identitas, penipuan, dan penggunaan data yang tidak sah. Strategi keamanan web yang kuat dan proaktif akan dapat memastikan bahwa pengalaman pengguna aman dan terpercaya. Jadi, secara garis besar nih ya, kesimpulannya adalah keamanan web benar-benar penting banget untuk website. Karena website sendiri sudah punya manfaat dan fungsi yang sangat kompleks ya. Jadi keamanan web itu sangat penting. Dan di sisi lain, kita harus menerapkan strategi keamanan web yang kuat dan proaktif untuk menghindari ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi di website. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya keamanan web dalam pengembangan web. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.